Para ibu bapak, saudari-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak semua yang dikasihi Tuhan. Yang kita baca hari ini, terutama Injil, adalah Injil Santo Markus, bab yang ke-10, ayat 2 sampai dengan 16. Ibu bapak, saudara-saudara terkasih, bacaan pertama dan bacaan Injil sudah populer untuk menjadi bacaan pengantin. Tentu saja ibu bapak telah kerap mendengar bacaan-bacaan itu dikhotbahkan dan direnungkan. Untuk pagi ini saya ingin mencoba menawarkan beberapa gagasan sederhana sekitar bacaan Injil hari ini dan juga bacaan pertama. Semoga membantu kita untuk lebih menghayati kekudusan dan keutuhan perkawinan yang sejak semula memang dikehendaki Tuhan. Demikian. Ayat yang sama, cerita yang sama ada juga di dalam Injil Santo Matius. Tetapi masing-masing mempunyai kekasannya sendiri. Matius dalam bab 19 ayat 1 sampai dengan ke-13 juga mempunyai cerita yang mirip. Tetapi Matius yang mengikuti Markus menambahkan sesuatu yang kiranya perlu kita perhatikan. Markus nampaknya menghadapi pertanyaan dari orang Farisi yang mungkin sedikit iseng-iseng atau bahkan kalau dikatakan bahkan sudah cenderung ke penyakit jiwa. Karena apa? Karena sebelum bertanya diceritakan dalam Injil itu Yesus mengajar dan menyembuhkan semua orang sakit di situ. Sesudah semuanya disembuhkan, lah kok ada saja nampaknya penyakit yang susah sembuh juga oleh Tuhan Yesus, yaitu penyakit jiwa. Bertanya apakah seorang suami boleh menceraikan istrinya apa tidak. Jangan-jangan orang-orang yang memiliki pemikiran seperti itu boleh bercerai, itu dasarnya juga sakit jiwa ya, mungkin begitu. Tetapi ibu bapak, saudara-saudara terkasih, mari kita lihat. Matius yang mengikuti Markus dalam urut-urutan Injilnya juga menyelipkan satu hal yang tidak ada di dalam Injil Santo Markus, yaitu dikatakan dalam Matius begini, seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya kecuali karena zina. Lah, ayat ini yang kerap ditanyakan kepada saya. Tetapi sekaligus juga ayat ini kadang-kadang dipakai oleh orang-orang yang ingin membenarkan dirinya dalam status hidup yang tidak ideal itu. Santo Matius, ibu bapak, sekali lagi menyelipkan ini dalam cerita Santo Markus. Padahal yang menjadi aneh apa ibu bapak? Kalau mengingat Injil Santo Matius itu Injil yang dituliskan untuk orang-orang yang adalah orang Yahudi yang kemudian percaya pada Tuhan Yesus, pertanyaan ini harusnya tidak boleh diterima begitu saja. Karena apa? Mereka orang Yahudi yang hafal dengan Taurat Musa harusnya juga membaca kitab Imamat bab 20 ayat 10 yang menceritakan apa? Imamat bab 20 ayat 10 mengatakan seorang laki-laki yang kemudian berbuat yang tidak senonoh itu dengan istri sesamanya, kedua-duanya jadi laki-laki itu dan perempuan itu harus dibunuh. Pertanyaannya kemudian, apakah mungkin orang yang dalam status menghadapi hukuman dibunuh ini sempat masih kawin lagi? Aneh bukan? Maka pertanyaannya nampaknya Santo Matius bukan pertama-tama soal kekecualian, kecuali karena ini, tetapi Santo Matius akan melanjutkan menurut perintah Musa itu tadi. Menurut perintah Musa boleh memberikan surat cerai dan segala macam. Tetapi Yesus sudah mengatakan karena kekerasan hatimu. Lah, ibu bapak saudara-saudara terkasih,
Semoga Imamat bab 20 ayat 10 Ibu Bapak nanti bisa membaca lagi sekali lagi di rumah. Betapa tegasnya dan jelasnya perintah Taurat pun begitu, agar kemudian kita nggak usah mikir-mikir iseng-iseng, bahkan menjadi sakit jiwa seperti orang Farisi yang bertanya pada Yesus tadi. Yang kedua Ibu Bapak, kekasan yang akan saya katakan pada hari ini adalah gereja menyambung bacaan tentang utuhnya perkawinan itu dengan tanggung jawab orang tua membawa anak-anak kepada Yesus. Dalam bacaan pengantin biasanya sudah selesai pada ayat di atas, cerita tentang orang tua yang membawa anak-anaknya kepada Yesus tidak dibaca tentu saja. Lah, pada bacaan hari Minggu ini, bacaan yang di atas tadi ditambahkan dengan cerita orang tua membawa anak-anaknya kepada Yesus. Dan hal ini tidak dipahami oleh murid-murid Yesus yang terdekat. Tetapi Yesus menegaskan dan bahkan mau memberkati anak-anak itu. Karena apa? Karena dalam keutuhan dan satunya perkawinan itu terkandung juga tanggung jawab orang tua untuk memperkenalkan anak-anak kepada Yesus. Saya memakai kalimat yang agak berbeda. Saya mengatakan tanggung jawab orang tua untuk memperkenalkan anak-anak kepada Yesus. Saya tidak memakai kata-kata memperkenalkan Yesus kepada anak-anak. Tidak. Anak-anaklah dulu yang harus kita bawa sebagai anak-anak kita. Kalau kita biarkan Yesus memperkenalkan diri pada anak-anak, jangan-jangan lalu kita biarkan saja. Nanti kan Tuhan Yesus itu maha kuasa, pasti dia yang akan menemukan anak-anak. Salah. Kita sebagai orang tua yang harus pertama berinisiatif memperkenalkan anak-anak kepada Yesus. Maka Ibu Bapak, hal ini perlu saya tegaskan karena sudah beberapa waktu ini paroki kita membuka pendaftaran untuk sambut baru atau komuni pertama. Dan terima kasih antusiasme Ibu Bapak yang luar biasa segera mendaftarkan anak-anaknya untuk segera sambut baru, meskipun kita sendiri juga belum mendapat jawaban secara pasti kapan hal itu diizinkan oleh keuskupan. Tetapi kita ingin mendesak terus karena anak-anak kita juga sudah rindu. Tahun yang lalu kita sudah melaksanakan, anak-anak kita sudah rindu. Tentu saja kerinduan anak-anak ini tidak pernah lepas dari dukungan orang tua untuk memperkenalkan anak-anak kepada Yesus. Semoga keprihatinan kita tahun lalu yang berpikir begini, lah sesudah komuni pertama ini lalu anak-anak belum boleh ikut misa, terus bagaimana? Tanggung jawab Ibu Bapak sesudah anak-anak sambut komuni pertama tahun yang lalu membimbing anak-anak ikut perayaan Ekaristi live streaming secara benar. Jangan membiarkan anak-anak mengikuti Ekaristi live streaming di kamar tidur, belum mandi, sambil makan minum dan segala macam. Bapak Ibu harus hadir bersama mereka. Lah untungnya lalu kesempatan ini Ibu Bapak, pelan-pelan situasi pandemi ini sudah mulai mencair. Tanggung jawab kita bisa kita laksanakan bersama. Misalnya kemarin sore sudah dilantik pengurus putra altar yang baru. Tentu saja dengan ketentuan yang sangat ketat. Umurnya berapa, sudah divaksin 2 kali dan segala macam. Harapannya nanti anak-anak kita juga sudah mulai muncul di layar misa live streaming. Anak-anak yang lain segera tumbuh kecintaannya kepada gereja dan kepada sakramen Maha Kudus, dan dengan demikian juga kepada Tuhan Yesus, sehingga kesatuan keluarga antar suami istri betul-betul melaksanakan perintah Allah ini.
Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati, tetap berhati-hati sekalipun keadaan sudah melandai, Jakarta COVID-nya melonjak lagi. Terima kasih.